Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidis sadat nabiyyina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-Mukarramun yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Bapak Direktur PDAM mereka Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya keluarga besar PDAM yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, yang tidak dapat saya sebutkan, yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, tak henti-hentinya kita memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwa atas rahmat taufik hidayah nikmatnya kita bisa sampai pada bulan suci Ramadan dan kita bisa khusyuk beribadah padanya. Khusus hari ini kita dipertemukan di rumah Allah, Masjid Almiyah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di masjid ini mendatangkan keridhaan dan berkah dari Allah, sehingga puasa kita diterima, qiyam kita diterima, khusus kita mendapat malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin. Salawat salam kita sampaikan semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sekalian menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan perdana ini saya ingin sampaikan pertama tentang adab siam. Adab siam artinya bagaimana seharusnya kita menjalani puasa kita sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini tidak asing bagi kita, tapi mungkin perlu evaluasi diri kita bahwa puasa itu harus kita menjalani adab-adabnya, bukan sekedar kita haus dan lapar saja. Karena Nabi mengatakan kamil shaimin laisa lahu siyam illa ju' wal atas. Banyak orang puasa hanya dapat haus dan lapar karena memang tidak menjaga adab puasa. Yang pertama dalam kitab Sayyid Sabiq Fiqhus Sunnah itu juz 1 ya, Rasulullah SAW isyaratkan adabus siyam. Yang pertama yakni as-sahur, ya, sahur. Ingat sahur. Adabnya puasa Ramadan itu harus sahur. Bapak Ibu terhormati Allah, ukurannya kita sudah kenyang malamnya, tapi kita nggak sahur, nah itu salah ya, bisa mengurangi fadilah daripada Ramadan kita, puasa kita. Karena bukan semata-mata cari kenyang, tapi semata-mata itba'nya, adabnya ngikutnya sama sunnah Nabi SAW. Dan yang paling penting kata Nabi, tasahharu fis sahur fa inna fis sahur barakah. Makanlah sahur di waktu sahur, karena di waktu sahur itulah makan sahur yang paling berkah. Nah berarti ada sahar di waktu sahur ya. Kadang kita kan tidak mensahurkan sahur di waktu sahur ya, misalkan saya sudah tadi nyaur jam 1 malam, itu dinner namanya, makan malam. Tidak disebut sahur kalau tidak di waktu sahar. Tidak disebut sahur kalau dia itu tidak di waktu sahar. Tidak disebut sahar kecuali di waktu sahur. Maka yang paling afdal sahur itu, ini adabnya Nabi, kita harus jaga, yaitu di waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Sepertiga malam, setelah sepertiga malam. Jadi kalau masih jam 1, 2, 3, 4 yang belum afdal sahur. Sahur itu menjelang azan itu dah sahur. Artinya apa? Kalau saya ini Pak, jangan diturut, tapi kalau saya imsak telah tiba di radio baru saya mulai ngaus. Ya. Karena apa? Karena memang di situ. Kalau di Mekah Madinah atau di Mesir sekali enggak ada imsak telah tiba. Kenapa? Karena imsak itu yang siang, siang itu ya imsak. Nama lain daripada siang ya imsak. Kalau disebut imsak berarti mulai puasa. Kalau disebut puasa ya imsak. Kapan itu? Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Kapan terbitnya fajar? Azan, itu baru imsak. Kalau kita imsak telah tiba masih nyanyi, masih selawatan, gitu kan? Berarti masih ada kesempatan untuk menghabiskan waktu sahar kita. Justru disitulah waktu yang paling afdol ya, tasawuf. Tapi kalau udah azan berhenti, jangan terus afdol jangan. Berbeda-beda dengan azan. Kadang-kadang hafiz dulu, masjid teriak, hafiz ya pokok mana yang terdekat. Di saya saja 2 masjid saya di sana. Ya ada yang lebih dahulu, ada yang belakangan. Ambil yang tercepat. Ya
kan lebih hati-hati. Itu justru imsak yang paling tepat menurut saya. Kenapa? Karena yang muncul di sahur itu kata Nabi al-barokah. Barokah itu kata Nabi dua. Apa? Pertama berkah, awet kenyangnya kita, tidak terlalu lapar. Kemudian berkah, yakni memendekkan jarak jeda puasa kita. Bayangkan kalau kita sahur itu 1, 2, 3, berapa lama kita lapar? Ya, innallaha yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Nabi pun mencontohkan mudah, artinya jangan perpanjang puasamu dengan sahur yang terlalu dini. Ya. Saya sudah jam 2 tadi, berapa lama Anda harus lapar? Itu tidak boleh. Ya. Maka dipersingkat laparnya, kenyangnya diperbanyak karena untuk kuat lapar, dan dipersingkat laparnya. Sehingga kalau misalkan di Amsterdam saja, misalkan ada yang bertanya, ya di Belanda itu, di sana itu malamnya lebih panjang ketimbang siangnya. Ya. Gimana? Ya ikuti sana saja. Ikuti siangnya misalkan hanya kurang 12 jam, paling hanya 7-8 jam. Malamnya enak dong, ya enak. Kenapa? Karena puasanya pendek. Kalau sudah mau kesana pendek. Iya. Tapi sebaliknya di antariksa misalkan ada yang lebih panjang, siangnya lebih pendek, malamnya. Nah, gimana itu? Ya ikuti situ saja. Ya, ikuti situ saja. Iya, 18 jam dan seterusnya. Nah, yang paling hebat itu di kita, di Indonesia. Iklimnya itu tidak terlalu panjang siang, tidak terlalu panjang malam. Ya padi, ya pas-pasan 24 jam. Sehingga kita tidak terlalu repot dengan kelaparan yang panjang. Nah, maka berkah yang paling afdol kata Nabi, mal barokah fil ghadha illa fil ghadha'is sahur. Tidak ada makan pagi yang paling berkah kecuali makan pagi di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Jadi kalaupun nanti selesai Ramadan, kalau Bapak Ibu mau nyampah sebelum subuh, itu paling berkah. Iya, ya, kan puasa itu ngajarin kita gitu. Sampai ke selesai Ramadan harus terbiasa. Itu. Kemudian diantara adabnya yang kedua sabda Nabi, yakni ta'jilul fitri. Nah kan itu, segerakan berbukanya, akhirkan sahur. Ya itu kan dimudahkan betul. Jangan kebalik ya. Ta'jilkan, kita kebalik kadang. Segerakan sahurnya, tunda berbukanya, itu kebalik. Kenapa? Karena itu mempersulit. Yang mempermudah itu akhirkan sahurnya, takjilkan berbukanya. Walau hanya dengan sekedar air dengan segelas kurma, ya, segelas kurma. Makanya kita saking afdolnya itu langsung berbuka, maka doa sebelum berbuka itu dibaca sebelum berbuka atau sudah berbuka? Ada. Sebelum atau sesudah? Sesudah. Kalau sudah berdoa dulu itu tidak takjil. Berarti memperlambat pada berbuka. Nggak usah juga. Tapi bismillah minimal. Jangan meja-mejanya sudah melompat. Jangan. Nanti Allah malaka sumsumnya menulisnya terbu itu. Oh, Allah malaka sumsum. Kan artinya begitu. Atas rezekimu kami berbuka. Ya. Atau doanya yang paling al-soheh lagi itu. Dhahabat dhama'u wa ibtalat al-'aruq wa thabata al-ajru insyaallah. Hilang dahaga, kemudian hilang lapar, wa thabata al-ajru insyaallah. Allah sudah tetapkan pahalanya. Nah itu kan setelah berbuka. Bolehkah sebelum berbuka? Ya boleh lah. Tidak ada yang tidak boleh. Cuma cari afdolnya. Ya kalau udah Allah, Bismillah, sudah. Ya. Sudah. Tapi afdolnya lagi dengan kurma. Kurma 3 witir, artinya yang witir-witir ganjil-ganjil. Tidak punya kurma yang manis-manis, tidak punya yang manis. Ya apa ya? Pokok berbuka. Intinya menyegerakan berbuka itu dengan yang manis-manis, kemudian tidak melalaikan kita dari sholat. Kadang kan dia terbalik dengan alasan afdol berbuka menyegerakan. Terus langsung 2 piring, 3 piring. Lupa sholat maghrib. Sholat maghribnya habis ngopi ngerokok dulu. Jangan. Artinya takjilnya maknanya walau hanya dengan segelas air 3 kurma,
kemudian kita sholat dulu untuk menjawab panggilan azan itu, barulah di situ setelah sholat kita makan besar. Kan dokter pun menyarankan seperti itu, tidak langsung makan besar. Kenapa? Usus kita belum siap untuk menerima yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu. Kurma itu paling ringan, paling enak, dan paling berkhasiat dari sisi kesehatan. Nah itu Pak, itu adabnya Rasulullah. Yang gini-gini harus kita amalkan biar puasa kita lebih berkah. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ad-du'a fi athna'is shalah, fi athna'is siyam, wa fi indal futur. Kemudian memperbanyak doa Bapak Ibu di dua tempat. Pertama, asna'is siyam, di pertengahan puasa. Kapan tengahnya puasa? Sekarang ini, zuhur ini, banyak-banyak doa di sini Bapak Ibu. Makanya kalau ada pengajian itu luar biasa, berdoa banyak-banyak sudah. Kenapa? Disitulah doa yang paling istijabah. Kenapa lagi? Karena alasannya Allah melihat kita diuji betul di situ. Di situ selapar-laparnya kita, sehaus-hausnya kita, sengantuk-ngantuknya kita, seabot-abotnya kita lah ukuran. Tapi ketika kita datang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa, insya Allah Allah pun akan ijabah doa kita. Ya? Maka berdoalah. Ukurannya zuhur itu jangan tidur. Tidur itu sebelum zuhur atau setelah subuh, itulah sedang jalan-jalan tidurlah. Ya. Nanti ya zuhur itu perbanyak doa, banyak beramal soleh. Ya. Itu yang paling afdol. Kemudian nanti berdoa yang paling afdol indal futur, ketika berbuka. Ya, ketika berbuka di situ doa yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkhusus Nabi SAW mensyaratkan farhatan lis-shaim, dua kebahagiaan yang paling hebat buat orang puasa. Farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan kita akan bertemu dengan Allah, yakni apa? Ketika dia sholat, itulah bahagianya orang yang puasa. Kemudian yang kedua, indal futur, ketika doanya tidak ditolak, ketika menghadapi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, maka sebelum berbuka itu doanya bukan doa buka puasa. Ya, tapi doanya hajat-hajat kita yang banyak, karena di situ doa yang paling istijabah. Ya, doa berbukanya nanti setelah kita menyelesaikan makan kita, berbuka kita. Nah ini yang kita diafdol berdoa Bapak, berdoa saja. Kenapa? Karena hajat-hajat tidak akan pernah ditolak hari ini bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara adab kita berpuasa, yakni al-jud fi tilawatil Quran. Yakni bersungguh-sungguh untuk menghatamkan Al-Quran. Karena aneh kalau kita ketemu Ramadan Bapak Ibu tidak baca Quran, tidak usah dah hatam berapa kali, pokok baca sudah. Menumatnya sejelo Yasin lah. Ya, yang tidak sanggup Yasin, ya kulu lah harap terukali. Kulu terukan hatam, dia sanggup mas. Inatoy ini luar. Inatoy terukali itu sudah 1/4/7 daripada Al-Quran. Ya artinya kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki hatam sehari itu 7 kali bulan puasa. Sehari itu 7 kali hatam. Imam Maliki 6 hari, sehari 6 kali. Imam Ahmad bin Hanbal 5 kali. Imam Abu Hanifah itu 5-6 kali sehari hatamnya Al-Quran. Kita berapa kali? Lain kali. Ya gak usah lah berapa kali, mungkin gimana cara ngajinya imam-imam itu. Al-Quran itu sudah di otaknya, sudah di hatinya, dia nunduk-nunduk begini hatam. Kita gini-gini ngantuk. Imam Syafi'i itu kumpul sama Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, kumpul berempat. Ya, Imam Syafi'i dilihat mondar mandir di kamar. Kenapa engkau bolak-balik wahai Syafi'i? Aku sedang memilah-milah ayat Al-Quran, kemudian memilah-milah hadis sahih dan seterusnya. Kemudian kenapa engkau berzikir begini-begini Imam Ahmad? Aku sedang memilah hadis, ayat hadis dan ayat-ayat ahkam. Apa dia memilah-milah Al-Quran? Al-Quran tok. Kalau kita ya janganlah hatam sampai Imam Syafi'i Maliki. Ya mana-mana sebulan itu 1 kali hatam. Tidak bisa hatam ya bacalah pokoknya. Ajaib kalau kita nak baca Quran ketemu bulan Ramadan. Kemudian adab yang kelima, isyarat Nabi SAW al-jud fil qiyam alal lail. Kemudian biasakan bangun malam.
Qiyam lail itu adalah syarat dapat Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Maka Ramadan tidak hebat, tidak indah tanpa qiyamul lail. Qiyamul lail itu 3 kata ulama yang disepakati. Pertama, qiyamul lail sebagai syarat Ramadan dapat Lailatul Qadar. Pertama, qiyamul lail di mana at-tarawih, ya, salat tarawih. Tarawih itu sudah masuk qiyamul lail. Baik yang 8 rakaat atau 20 rakaat, ya sama saja. Jangan begitu, yang 8 sama 20 ya begitu diri. Yang tidak terawih, alhamdulillah, dia ikut terawih. Dia ikut begitu, maka kasih begitu. Ya padi, Pak. Yang membedakan itu kisah atau tidak kisahnya. Ya, terlalu ngebut 20 juga kalau kelewatan 5 menit ya tidak ada kenangan. Di Jawa itu kan 20 rakaat sampai 5 menit selesai. Sehingga apa? Hilanglah mana terawih. Maka kita kalau mau betul-betul Ramadan berkualitas, jangan bolong-bolong terawihnya. Walau 8, walau 20, walau di rumah, walau sendiri. Ya, walau sendiri. Pokok sini punya terawih. Ya, jangan pertama ya dia penuh masjid-masjid itu. Kalau udah lewat minggu kedua, pada turun berurutan, ya sudah kehilang. Jangan. Kalau kita bisa jaga qiyam, insya Allah sesuai dengan Nabi. Yang kedua, qiyam di mana tahajud. Tahajudlah Bapak Ibu, karena Lailatul Qadar mesti diberikan buat orang yang tahajud. Tidak mungkin orang tidur-tidur enak, ngimpi ketemu artis misalnya, mau bidadari, tidak masuk akal sekali. Ya Tuhan Guru, saya nanti Lailatul Qadar tadi malam aku mimpi Luna Maya. Astagfirullah. Tak ada orang Lailatul Qadar ketemu. Ya, kalau kita ketemu Rasulullah mungkin iya Lailatul Qadar. Tapi kalau mimpi maksiat ya tidak mungkin. Apalagi ngorok luar biasa. Jadi yang Lailatul Qadar itu yang tahajud, Bapak Ibu. Tahajud. Kemudian yang ketiga qiyamnya adalah witirnya. Jadi kalau kita bisa menjaga witir, baik 1, 3 dan seterusnya, insya Allah kita akan mendapat malam kemuliaan itu. Saja kita jaga ukurannya, kata Imam Ghazali, pasti kita diberikan oleh Allah walaupun kita tidak melihat tanda Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa adab yang dicontohkan kita oleh Rasulullah SAW agar puasa kita berkualitas, berkah dan sesuai dengan tuntunan Nabi, ringan dan insya Allah bisa kita amalkan. Insya Allah puasa kita menjadi puasa yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan yang Silakan kalau ada. Bu, ya silakan. Sedikit terkait dengan witir nih. Witir. Apa itu witir itu penutup sholat sunnah itu kan? Terus kita sudah sholat witir pas tarawih nih. Gimana dengan sholat tahajudnya nih? Jadi kalau sholat witir itu yang sering disalahpahami. Witir itu tidak menutup sholat, Bapak Ibu. Witir itu menutup malam, seperti sholat duha membuka siang. Jadi kalau kita udah witir nanti setelah tarawih, silahkan sholat tahajud. Ya, rugi kita nggak tahajud karena tertutup oleh witir. Ya, kalau ditanya Sayyidina Abu Bakar oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kapan engkau witir? Kata Abu Bakar, setelah Isya saya langsung witir ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau orang yang sangat hati-hati. Ditanya lagi Umar, wahai Umar, situ witir kapan? Nanti setelah tahajud tengah malam saya witir ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau kuat. Dua-duanya tidak disalahkan. Nabi katakan kemudian, kenapa aku katakan Umar engkau kuat, Abu Bakar engkau hati-hati? Karena saking hati-hatimu Abu Bakar tidak mau ketinggalan sholat witir dan tidak menjamin dirimu untuk qiyamul lail, maka engkau dahulukan dia. Apakah Abu Bakar tidak pernah bangun malam? Pastinya manusia terbaik sedunia itu kata Nabi adalah Abu Bakar. Pasti tahajudnya. Tapi beliau itu witirnya di awal. Apakah beliau tidak tahajud? Pasti tahajud. Kalau Sayyidina Umar, kenapa disebut kuat? Karena dia bisa jaga dirinya, jamin dirinya pasti bisa bangun di tengah malam. Engkau kuat, engkau hati-hati. Tapi dua-duanya ahli tahajud, ahli witir.
Yang tidak boleh itu Bapak Ibu witir 2 kali dalam satu malam. Kenapa? Karena kalau 2 kali semalam itu jumlahnya bukan witir, jadi genap. Misalkan sekarang tarawih 3, nanti tahajud 3, berapa? 6. Sekarang 1, nanti 1, 2. Jumlahnya jadi bukan witir, jadi genap. Nah, sebagian ulama mengatakan kalaupun mau witir 2 kali boleh, asal tetap jumlahnya ganjil. Misalkan setelah tarawih 2, nanti setelah tahajud 1, 3. Putus jadinya tapi jaraknya terlalu jauh, itu boleh. Tapi yang paling afdol itu kita tarawih jadi sekali, selesai 3, selesai 2, 1 atau 5, itu nanti jangan lagi witir ya. Nah, ini yang sering kita salah paham. Setelah tarawih witirlah, nanti jangan witir lagi, seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, Ada lagi? ada ibu-ibu? Ibu. Tidak kena cas kalau bertanya. Cukup. Hah? Oh, cukup. Mau bertanya. Pertanyaannya cukup.